Oke, silakan. Waktunya 5 menit ya. Menuliskan tentang belakang, Indonesia yang sama, dan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati kita membuka PM selanjutnya bersama dan juga kita memiliki kita memiliki PMI selaku dosen kedua dan yang ketiga adalah ada tidak untuk selaku dosen yang kedua. Baik, saya akan di sini saya berfokus di akan menjelaskan tentang tugas tadi yang kedua. Tentu saja untuk menjaga tersebut dari belakang data sektor kami itu mengambil dulu potensi diversifikasi peternakan ayam kampung untuk meningkatkan profitabilitas peternak. Untuk latar belakang data sebenarnya peternakan merupakan salah satu sektor yang banyak dilakukan oleh usaha di bidang pertanian. Terdapat berbagai teknologi menengah yang dikelola masyarakat dalam sektor peternakan yang dapat menjadi sumber mata pencaharian sebagai orang. Di antaranya adalah peternakan telur, budidaya ayam peternakan konsumen. Dalam hal ini, kita berkontribusi untuk meningkatkan dari segi kemampuan menjadi telur maupun daging oleh konsumen sendiri. Karena banyak peluang di berbagai sektor peternakan itu tertarik memiliki ini. Dalam segi telur bisa meningkatkan keuntungan ataupun daging. Terus nanti saja untuk perubahan masalah. Perubahan masalah adalah bagaimana cara meningkatkan produksi telur ayam kampung agar lebih efisien. Nah, tujuan untuk meningkatkan produksi ayam kampung sendiri ada banyak. Salah satunya adalah untuk menjaga pakan untuk distandarisasi. Yang kedua adalah ventilasi yang selalu terbuka. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan produksi telur. Yang ketiga adalah mencari bibit unggul. Dan juga untuk apa faktor yang mempengaruhi kualitas dan kualitas telur. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kualitas telur itu yaitu cuaca sendiri. Salah satunya metodologi penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan data masyarakat ini usaha petani. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi pada pembuatan seperti ini. Kami jauh-jauh hari sebelum melakukan penelitian kita melakukan observasi pada peternakan. Jadi kami itu adalah tarifam, hanya itu di Kaisar Saleta itu. Nah, hasil wawancara yang didapat itu kami itu apa? Yang pertama, hasil wawancara dalam produksi ayam kampung agar lebih efisien. Pertama adalah manajemen kandang yang higienis dan menggaralisir. Nah, kandang yang lebih tertata itu akan meningkatkan kualitas produksi ayam sendiri. Terus pembiayaan dan standarisasi. Terus ketiga dari berkualitas tinggi. Nah, terakhir pengajuan ayam yang optimal. Terus hasil wawancara kedua
yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas dan kualitas telur. Kan yang namanya konsumen ya, tentunya ingin mendapatkan barang atau produk yang lebih bagus. Di sini ayam Pakistan itu berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang mempengaruhi faktor telur itu sendiri adalah kualitas pakan dan keseimbangan nutrisi, yaitu menggunakan cetak, berat, atau dan lain sebagainya. Terus kondisi cuaca dan lingkungan. Kondisi cuaca dan lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sehingga biasanya ayam itu pada minggu bisa produksi 5 kali itu turun kurang atau lebih gitu. Itu sangat mempengaruhi. Terus umur ayam dan kesehatan. Memang maksimalnya ayam itu pada umur 6 bulan sampai 12 itu mempunyai produksi yang sangat lancar. Terus penggunaan elemen tambahan dan ini adalah mengaruhi kesehatan atau perbuatan. Terus dari kesimpulan yang saya berikan tadi, berdasarkan hasil yang dapat ditentukan bahwa diversifikasi dan pilihan proses mampu meningkatkan pendapatan ayam menurut secara signifikan. Dan itu tidak manfaat dari nilai produk ternak nanti juga dapat memperkuat ketahanan akan berkali. Ya. Terima kasih, Topik. Sama sudah pada ini. Judulnya potensi diversifikasi apa? Potensi diversifikasi itu punya dua aset atau portofolio yang memiliki. Diversifikasi sendiri itu kan harus ada apa ya? Agen depo yang bisa. Itu kayak menarik aset di beberapa proyek, tapi di proyek itu contoh sederhananya. Diversifikasi pada sendiri itu kayak di perusahaan energi itu kan dikenalnya dengan kulkas, itu membuat program baru dan nanti itu dari risiko, kompos dan sebagainya. Apa hubungan judul ini dengan rumusan masalah yang teman buat? Rumusan masalah itu hubungannya potensi diversifikasi itu ada. Nah, mana rumusan masalah yang menunjukkan judul? Coba kan bagaimana untuk meningkatkan produksi telur. Oke. Hubungannya, kalau diversifikasi kita itu mempunyai bahan atau produk yang lebih banyak. Kita itu bisa menjual harga yang sebelumnya itu kita tidak mempunyai. Kayak pasokan barang kita itu ada lebih banyak, ada beberapa macam. Sehingga konsumen itu ketika menggunakan satu dari itu yang menyebabkan meningkatkan profit dari beras. Saya belum paham kenapa bahasa yang sampai menggunakan diversifikasi. Setahu saya diversifikasi itu kan membentuk pembeda. Nah, ini kan rumusan masalah yang kemudian buat seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan untuk lebih efisien? Jadi dia bisa meningkatkan dan efisien, kaitannya dengan efisien. Terus diversifikasi mana? Ada yang kata sistemnya itu kita itu membuat produk membrandingkan ayam satu dengan ayam lainnya sehingga kan apa ya, produksi telur itu meningkat. Seiring dengan meningkatnya produksi telur itu maka penghasilan atau profitabilitasnya di telur sama itu sering meningkat seiring dengan berjalan. Kualitas produk kita itu lebih bagus sehingga konsumen itu lebih menarik. Baik, coba carikan saya halaman yang membahas terkait dengan hasil ya, terkait dengan diversifikasi produk ini.
Ya, pembahasan sampean. Berarti halaman yang itu. 5, 3,